Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat di mana saja Anda berada. Mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Habib Segaf di dalam haulnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ke-52. Di situ Habib Segaf mengatakan bahwasanya di samping ilmu pengetahuan, ilmu agama, Habib Idrus juga mengajarkan kepada mereka ilmu seni, seni bela diri, angham, sepak bola. Multi talenta Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian apa? Ditanamkan rasa cinta kepada negara. Sempat terhenti proses pembelajaran, maksudnya Al-Khairat sempat ditutup, tetapi Habib Idrus tidak tinggal diam, terus mengajar murid-muridnya. Subhanallah. Kemudian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sikap Habib Idrus Al-Khairat terhadap penjajah. Simak baik-baik untuk pembelajaran kita ke depan. Para hadirin dan hadirat, selama Al-Khairat berdiri sampai dengan saat ini, Al-Khairat tidak pernah alpa melaksanakan tugas pendidikan kecuali hanya kurang lebih 2 tahun di masa penjajahan Jepang. Tapi walaupun Al-Khairat 2 tahun ditutup sekolahnya, bukan berarti pendidikan tidak berjalan. Almarhum mendidik mereka, mengajar mereka di rumah, di kebun, dalam perjalanan, walaupun di atas kereta, di atas perahu dan sebagainya. Perjalanan terus, pendidikan terus berjalan, tidak henti-hentinya. Kitab tadi madrasah ditutup waktu Jepang itu karena gara-gara ada satu kitab namanya kitab Iwatun Nasyi'in yang ditulis oleh seorang ulama dari Libanon. Kitab ini dikenal di semua pondok pesantren kebanyakan, dan pemerintah penjajah ini tahu isi kitab ini. Iwatun Nasyi'in, arti letterleknya dalam bahasa Indonesia adalah nasihat-nasihat untuk para pemuda. Memang sengaja Habib Idrus memakai buku itu untuk materi mutalaah, pelajaran mutalaah. Ini kitab dalam bahasa Arab. Isinya memang merupakan gemblengan untuk anak-anak muda supaya tampil semangat jihad, cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Itu isi daripada kitab itu luar biasa, membuat anak-anak muda bila mana membaca buku itu semangatnya akan berapi-api dan akan melawan penjajahan. Oleh karena itu para penjajah takut kalau buku ini beredar di tengah-tengah masyarakat, apalagi di pondok pesantren. Gara-gara buku itulah Al-Khairat selama 2 tahun ditutup. Para hadirin, kaum muslimin, abnaul khairat, banatul khairat, dimanapun kalian berada. Guru tua atau Habib Idrus tidak hanya mengajar ilmu agama saja, tetapi juga mengajar ilmu-ilmu lain. Diajarkan kepada mereka keterampilan, termasuk keterampilan bela diri. Orang di sini bilang kontau, silat. Beliau juga punya keahlian, beliau juga tahu permainan itu, sehingga dianjurkan anak-anak ini untuk bela diri, belajar. Salah satu muridnya yang terkenal waktu itu Ustadz Abdul Rauf Sulaiman dari Tinombo. Nah itu dia belajar itu, bela diri ya. Diajarkan kepada guru tua itu, olahraga, terutama sepak bola. Sampai dibentuk satu klub namanya Madras, terkenal waktu itu. Murid-murid Al-Khairat semuanya menguasai masalah keterampilan main bola itu. Ini semuanya dididik oleh almarhum supaya mereka jangan jemu. Belajar terus, akhirnya jemu. Ada saat-saat mereka berolahraga. Diajarkan seni, lagu-lagu. Dulu setiap 1 minggu di Al-Khairat itu diajarkan yang namanya angham, lagu-lagu, supaya jangan jemu anak-anak. Dalam bahasa Arab banyak sekali yang diciptakan oleh Habib Idrus ya. Salah satunya itu untuk ibtidaiyah, tahyal madaris,
tahyal madarisul islamiyah ila abadil abidin, amin. Yang artinya hiduplah sekolah-sekolah Islam untuk selama-lamanya. Ini anak-anak satu kali dengar paham, itu diajarkan, dan banyak sekali lagu-lagu itu yang sekarang ini saya lihat sudah tidak pernah diajarkan lagi di sekolah-sekolah Al-Khairat. Mungkin guru-guru yang menguasai itu tidak ada. Saya sudah beberapa tahun yang lalu berusaha mengumpulkan semua lagu-lagu itu yang berceceran di sana sini, karena tidak semua yang tahu. Almarhum Ustadz Sekjen Al-Khairat yang terdahulu itu, Ustadz Lationo, itu menguasai banyak lagu-lagu itu. Ada Ustadz Fulan, itu saya datangi, saya kumpulkan seluruhnya yang tercecer di sana sini, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semuanya supaya mereka juga paham. Lalu saya bukukan, saya cetak, sampai sekarang masih ada banyak buku-buku itu. Tapi kelihatannya tidak ada ustadz-ustadz yang ingin menguasai itu. Padahal itu penting. Anda mengajar ilmu macam-macam, hiburlah ini anak-anak, dan isinya itu luar biasa. Nahnu talamidu madrasatil khairat. Ini lagu-lagu yang luar biasa, memberi semangat kepada anak-anak kita. Itu guru tua usahakan itu, supaya anak-anak ini senang mau belajar. Juga di samping itu, beliau tanamkan jiwa jihad terhadap penjajah. Al-Khairat itu tumbuh di zaman penjajahan Belanda, kemudian Jepang. Jadi waktu itu dirasakan betul tekanan-tekanan dari kaum penjajah ini. Nah, anak-anak kita ini dibina jiwanya untuk anti penjajahan, cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Dulu daerah Sulawesi ini ada gerakan-gerakan yang mau memisahkan diri. Ada DITII yang pusatnya di Sulawesi Selatan. Ada gerakan yang pusatnya di Sulawesi Utara, namanya Permesta. Ini Permesta ini menguasai Sulawesi Tengah. Mereka punya pasukan tentara yang cukup kuat. Mereka datang membujuk Habib Idrus untuk mendukung gerakan mereka ini. Dan banyak masyarakat Palu, pertemuan anak muda ini sudah tertarik dengan mereka. Saya ingat sekali datang dua tokoh, satu tokoh pemuda, satu tokoh orang tua. Mereka dua-dua ini datang kepada guru tua Habib Idrus minta fatwa. Ya Habib Idrus, bagaimana kami sekarang ini? Apakah kami ini akan ikut Permesta? Apakah bagaimana? Guru tua langsung memberikan satu vonis, fatwa. Kalau mau selamat, ikut Soekarno. Mau selamat, kiblat kita itu ke Jakarta. Ini kalau bahasa sekarang, artinya diperintahkan untuk mendukung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu belum ada ini bahasa NKRI. Itu intinya. Jadi Al-Khairat sejak waktu itu guru tua sudah anjurkan kepada mereka, kita harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya ternyata selamat. Orang yang ikut fatwanya guru tua selamat semuanya. Yang tidak tahu kemana rimbanya mereka. Hilang begitu saja. Ini perlu menjadi catatan untuk kita. Kita camkan di dalam diri kita bagaimana perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.